Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai titrasi asam basa yang anggota kelompoknya terdiri dari Fasya Tiara Rahmatillah, Nisa Nurul Fauziah, saya sendiri, dan Yunita Rahmawati. Untuk mempersingkat waktu, langsung saya mulai. Titrasi adalah pengukuran suatu larutan dari suatu rekatan yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna dengan jumlah reaktan tertentu lainnya. Kemudian, titrasi asam basa adalah reaksi penetralan. Dan jika larutan bakunya asam, disebut asidimetri. Jika larutan bakunya basa, disebut alkalimetri. Untuk prinsip titrasi asam basa, yaitu melibatkan asam maupun basa sebagai titer ataupun titran berdasarkan reaksi penetralan. Kadar larutan asam ditentukan dengan menggunakan larutan basa dan sebaliknya. Titran ditambahkan titer sedikit demi sedikit sampai mencapai keadaan ekuivalen. Artinya, secara stoikiometri, titran dan titer tepat habis bereaksi. Nah, keadaan ini disebut dengan titik ekuivalen. Pada saat titik ekuivalen ini, maka proses titrasi dihentikan. Kemudian kita mencatat volume titer yang diperlukan untuk mencapai keadaan tersebut. Dengan menggunakan data volume titran, volume, dan konsentrasi titer, maka kita bisa menghitung kadar titran. Kemudian asidimetri, yaitu titrasi asam basa, di mana yang bertindak sebagai larutan standar adalah asam kuat. Dan alkalimetri, yaitu titrasi asam basa, di mana yang bertindak sebagai larutan standar adalah basa kuat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fasya. Rumus umum titrasi. Mol ekuivalen asam sama dengan mol ekuivalen basa. N dikali V asam sama dengan N kali V basa. N dikali M dikali V asam sama dengan N dikali M dikali V basa. Untuk keterangannya, N kecil jumlah ion H+ atau OH-. N besar sama dengan normalitas, M molaritas, dan V adalah volume. Jenis-jenis titrasi. Asam kuat, basa kuat. Contohnya pada titrasi HCl dengan NaOH yang terjadi HCl ditambah NaOH disetarakan menjadi NaCl ditambah H2O. H+ ditambah OH- menjadi H2O. Asam kuat, basa lemah. Contohnya H2SO4 ditambah 2NH4OH disetarakan menjadi NH4 2SO4 ditambah 2H2O. Dan kemudian asam lemah basa kuat. Contohnya H2CO3 ditambah NaOH disetarakan menjadi Na2CO3 ditambah H2O. Syarat-syarat titrasi. Reaksi antar analit dan titran diketahui dengan pasti dan jelas produk-produk apa yang akan dihasilkan nantinya. Mana reaktan dan produk apa yang akan dihasilkan harus jelas dan pasti. Reaksi harus berjalan dengan cepat, harus ada sesuatu yang bisa menandakan atau mengindikasikan bahwa reaksi antara analit dengan titran sudah diekuivalen secara stoikiometri, baik itu dengan perubahan warna, perubahan arus listrik,
perubahan pH dengan penambahan indikator atau apapun yang bisa digunakan untuk mengamati perubahan tersebut. Tidak ada hal lain yang mengganggu reaksi antara analit dengan titran. Reaksi antara analit dengan titran harus memiliki kesetimbangan jauh ke arah kanan atau keseimbangan mengarah ke arah pembentukan produk. Hal ini untuk memastikan secara kuantitatif reaksi bisa dihitung dan memastikan titik titrasi bisa diamati. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yunita Rahmawati. Indikator asam basa. Yang pertama, untuk menentukan titik setara atau ekuivalen yang diamati dengan titik akhir. Yang kedua, bila sulit diamati menggunakan potensiometri. Yang ketiga, indikator adalah senyawa organik, alami, atau sintetis yang berwarna dan bersifat asam basa yang dalam rentang dalam pH tertentu akan berubah warnanya. Yang keempat, perbedaan warna indikator berkaitan dengan disosiasi asam basanya. Indikator yang dipakai dalam titrasi asam basa adalah indikator yang perubahan warnanya dipengaruhi oleh pH. Untuk memperoleh ketetapan hasil titrasi, maka titik akhir titrasi dipilih sedekat mungkin dengan titik ekuivalen. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih indikator yang tepat dan sesuai dengan titrasi yang dilakukan. Keadaan di mana titrasi dihentikan dengan cara melihat perubahan warna indikator disebut sebagai titik akhir titrasi. Cara mengetahui titik ekuivalen. Memakai pH meter untuk memonitor perubahan pH selama titrasi dilakukan, kemudian membuat plot antara pH dengan volume titran untuk memperoleh kurva titrasi. Titik tengah dari kurva titrasi tersebut adalah titik ekuivalen. Memakai indikator asam basa, indikator ditambahkan pada titran sebelum proses titrasi dilakukan. Indikator ini akan berubah warna ketika titik ekuivalen terjadi. Pada saat inilah titrasi kita hentikan. Silakan bila ada yang ingin bertanya. Saya mau bertanya. Sok, silakan. Bagaimana cara mengenali suatu larutan bersifat asam atau basa? Yaitu dengan menggunakan suatu alat yang dapat membedakan mana asam atau basa yang disebut indikator. Cukup? Ya, cukup. Silakan bila ada yang mau bertanya lagi. Saya izin bertanya. Mangga. Apa yang dimaksud dengan indikator asam basa? Maksudnya apa? Gimana?
Indikator asam basa merupakan suatu bahan yang dapat menentukan sifat asam atau basa suatu larutan. Gimana? Sudah cukup. Sudah jelas? Baik, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.